Jubah pendeta kita boleh berbeda, mimbar gereja kita boleh berbeda, nyanyian di gereja kita boleh berbeda, tapi kita satu dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. 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 Pendeta, ibu ini sudah sakit selama 1 tahun, tidak bisa berjalan. Selama 1 tahun ini, ibu ini tidak bisa sama sekali berbicara. Puji Tuhan, malam hari ini Tuhan menjamahnya. Dia bisa angkat tangan, tepuk tangan. Dia bisa bernyanyi, dia bisa katakan Tuhan Yesus baik. Kembali kami melanjutkan laporan kegiatan pelayanan Gembala Jemaat Bapak Pendeta Gilbert Lumoendong dalam KKR di Pulau Sumba dengan tema Sumba, Pandanglah Tuhan. Setelah melayani dalam KKR di Gedung Serbaguna Alfa dan Omega, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Gembala Jemaat dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam, Gembala Jemaat dan rombongan tiba di Waingapu dan disambut oleh rekan-rekan panitia KKR di wilayah Sumba Timur. Pada malam harinya, Gembala Jemaat dan rombongan melakukan pertemuan dengan Bupati Sumba Timur, Dr. Andes Christopher Praing MSI. Selanjutnya, Gembala Jemaat dan rombongan menuju lapangan Matawai Waingapu, Kabupaten Sumba Timur untuk melayani dalam KKR Sumba, Pandanglah Tuhanmu. Ribuan jemaat hadir dan menanti lawatan Allah lewat pemberitaan firman dan doa pengurapan. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Sumba Timur Diberkati, dahsyat, luar biasa. Haleluya. Siapa dari gereja Katolik di sini lambaikan tangan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang buat gereja-gereja Katolik. Siapa yang dari GKS? Berikan tepuk tangan yang meriah. GKS diberkati. Siapa dari gereja Pantekosta? Nah, Pantekosta begitu. Biar sedikit, yang penting berisik. Diangkat tangan ya kan. Siapa GBI? Sama gilanya kalau GBI. Kalau GBI kan nyanyinya gitu kan, ku mau di sana, ye ye ye, ku mau di sana, ye ye ye. Jubah pendeta kita boleh berbeda, mimbar gereja kita boleh berbeda, nyanyian di gereja kita boleh berbeda, tapi kita satu dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. 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 Di akhir zaman kita harus memandang Tuhan. Dari gereja manapun sudah berasal, saya percaya kita sepakat mengakui kita berada di akhir zaman. Kita tidak bisa pungkiri akhir zaman adalah masa yang sukar. The Bible said so. Alkitab memang ngomong begitu. Masa kita mau mengeluh? Masa kita mau kecewa? Masa kita mau tertekan? Masa kita mau berontak? Masa kita mau lari dengan narkoba, lari dengan alkohol, lari bercerai dengan perempuan lain, pergi dengan laki-laki lain? Kita anak-anak Tuhan dijanjikan oleh Tuhan, roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Bukan berarti kalau kita jadi Kristen tidak menghadapi masalah, tapi kalau kita jadi Kristen yang benar, kita akan memandang Tuhan. Tuhan beri kekuatan buat kita sehingga kita dapat berkata bersama Yesus, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Pak, tantangan apapun bilang aku memuji Tuhan. Adik-adik muda,
Zaman sekarang tantangan kalian berat. Tingkat perzinahan makin berat. Tayangan-tayangan cabul di mana-mana. Laki-laki tambah gatal. Perempuan hari-hari ini banting harga, buy one get one free. Adik-adik muda dalam tantangan apapun. Jangan stres, jangan tertekan. Kalian masih muda. Kalian gak sepantasnya stres. Kamu masih punya Tuhan, kamu masih punya masa depan. Dan tidak pernah Tuhan meninggalkan dan mengecewakan kamu. Adik-adik muda bilang, aku akan tetap memuji Tuhan. Kalau kau diputusin pacarmu, kau buat apa? Menangis, bodoh. Kalau kau menangis, mantanmu akan bilang, lihat tuh dia menangis ditinggalkan saya. Kalau kau diputusin pacarmu, buat status baru, selamat tinggal, bye. Sesuatu yang baru sudah Tuhan sediakan bagi aku. Pejabat-pejabat di Sumba, saya tahu tekanan dalam hidupmu sangat berat. Engkau harus memandang Tuhan. Kalau pejabat nggak memandang Tuhan, pejabat-pejabat pun akan stres. Tidak sedikit pejabat yang akhirnya cerai. Tidak sedikit akhirnya pejabat yang korupsi. Tidak sedikit akhirnya pejabat yang percaya dukun. Tidak sedikit akhirnya pejabat yang akhirnya berselingkuh. Jawaban saya sederhana. Kenapa? Karena stres. Bapak-bapak dan ibu-ibu pejabat yang saya sayang dalam kasih Kristus, izinkan saya mengingatkan saudara, hidup tambah hari tambah keras. Itu hal yang biasa. Kita tidak berdoa, Tuhan ringankan masalahku, tapi kita berdoa, Tuhan masalahku sebesar apapun, aku tetap memandang Tuhan. Aku tahu Engkau menguatkan aku, Engkau membela aku, Engkau memampukan aku, dan Engkau memberi kemenangan yang gilang gemilang bagi aku. Haleluya. Malam hari ini Tuhan sedang bicara buat kita bahwa akhir zaman adalah masa yang sukar. Dunia makin hari makin penuh dengan orang-orang egois. Dunia makin hari makin penuh dengan pengkhianat. Dunia makin hari makin penuh dengan orang-orang yang mudah kecewa, mudah tersinggung, mudah nekat, mudah mengambil perbuatan-perbuatan sembarangan dalam hidupnya. Anak Tuhan tidak boleh begitu. Bukan berarti anak Tuhan tidak kecewa, bukan berarti anak Tuhan tidak menghadapi masalah. Tapi anak Tuhan selalu melihat pembelaan Tuhan. Atau sudah berkata, saya anak muda yang nekat. Saya tinggalkan rumah. Saya hidup berzina. Saya minum mabuk dan judi. Saya nggak tahan dengan semuanya. Bahkan saya percaya dukun. Saya pergi ke paranormal. Saya percaya dengan roh nenek moyang seperti itu. Lalu Tuhan sudah berkata, itu perbuatan bodoh harus saya tinggalkan. Bapak hamba berdoa, api dari Tuhan mulai mencamah hidup mereka. Api dari Tuhan mulai mencamah segala roh perzinahan, roh kutuk, roh kuasa kegelapan, roh pemberontakan, roh kebencian, kepahitan. Aku lepaskan dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Yang hidup berselingkuh, yang hidup minum mabuk, yang hidup judi, yang hidup dengan kuasa-kuasa kegelapan, aku lepaskan kutuknya di dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Tuhan. Terima jamahan Tuhan, terima jamahan Tuhan. Terima urapan Tuhan sekarang, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Istri saya mau sampaikan sepatah dua patah kata dan berpatah-patah lainnya. Haleluya. Wow, puji Tuhan. Saya sangat sukacita boleh bersama-sama dengan saudara malam hari ini. Wow, luar biasa. Saudara semangat cari Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti berkati saudara. Sumba ini sangat diberkati Tuhan. Tadi waktu jalan ke sini saya melihat pemandangannya sangat-sangat indah. Tanahnya diberkati, kemudian lautnya indah sekali, alamnya sangat indah. Saudara semua diberkati. Dan malam hari ini saudara sudah dikuatkan Tuhan biar apa yang kita dengar malam hari ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita pandang Yesus saja, jangan pandang manusia. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Oh ya, Tuhan dahsyat. Kita mau dengarkan kesaksian-kesaksian luar biasa dari kawan-kawan kita yang diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mama sakit apa? Saya mengalami sakit di bahu kiri kanan. Begitu. Nah, setelah didoakan malam ini apa yang terjadi? Setelah didoakan, puji Tuhan. Apa yang Ibu rasa? Ketiga tangan saya digerakkan
ke atas, ke kiri, ke kanan. Puji Tuhan, tidak ada lagi rasa seperti Coba itu. ibu buat begini. Balik. Tidak sakit lagi? Tidak. Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Ibu sakit apa? Benjolan di sebelah kanan. Benjolan di payudara sebelah kanan. Iya, Pak, hari Sudah ini- berapa lama? Sudah 3 bulan. 3 bulan. Setelah didoakan malam ini apa yang ibu rasakan? Tadi dari rumah memang saya tidak bisa bergerak, tapi sesudah di sini saya merasakan kasih Tuhan yang sungguh luas, maka saya bisa bergerak dan benjolannya puji Tuhan hilang. Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Dan kalau Tuhan Yesus menyembuhkan, kesembuhannya pasti sempurna. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ibu sakit apa? Bapak Pendeta, saya ini punya sakit ini nyeri sendi. Ini ibu jari saya ini sudah setengah tahun bengkok. Selama ini tidak bergerak. Puji Tuhan, ketika saya berdoa dengan iman, puji Tuhan, ibu jari saya sebelah kiri yang begitu kecil dan kadang kalau disentuh seperti strom, puji Tuhan dia sudah bisa ada gerakan. Dan yang di sebelah kanan ini yang benjolan kalau dipegang juga sama seperti nyeri di ibu jari sebelah kiri seperti strom. Puji Tuhan, saya tendes tadi ini nyerinya sudah hilang. Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus yang luar Tuhan biasa. Yesus Kristus, berikan tepuk tangan yang meriah. Kau sakit apa? Saya tulis sebelah kiri. Sudah bisa dengar sama sekali? Sudah, ya. Setelah didoakan apa yang terjadi? Sudah lumayan, sudah bisa dengar. Sekarang kau tutup yang sebelah kanan. Kau ulangi kalimat saya. Ya. Ya. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan telinga saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Bung sakit apa? Saya infeksi paru-paru. Oh, infeksi paru-paru. Ya sudah 8 tahun Apa lamanya. yang kau rasa dengan infeksi paru-paru itu? Sesak napas. Sesak napas. Ini Setelah malam ini didoakan apa yang terjadi? ketika didoakan merasa lega dan Kau sini. Kita lari ke sana ya. 1, 2, 3. Balik. Lagi. Nah sekarang coba kau tarik napas. Lega? puji Tuhan saya merasa lega. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus luar Tuhan biasa. Yesus Kristus, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ibu sakit apa? Pak Pendeta, ibu ini sudah sakit selama 1 tahun, tidak bisa berjalan. Selama 1 tahun ini, ibu ini tidak bisa sama sekali berbicara. Puji Tuhan, malam hari ini Tuhan menjamahnya. Dia bisa angkat tangan, tepuk tangan. Dia bisa bernyanyi, dia bisa katakan Tuhan Yesus baik. Ibu, coba Tuhan ibu Yesus bilang baik. Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saya tidak mau sakit. Saya tidak mau sakit. Saya tidak mau sakit. Saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Siapa yang sembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Mulai hari ini sampai 10 hari ke depan, ibu tiap pagi bangun jalan bilang Tuhan Yesus sembuhkan saya, Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya, terus sambil nyanyi-nyanyi puji Tuhan selama 10 hari terus imani, maka mujizat Tuhan sempurna atas hidup ibu. Amin. Amin. Siapa yang sembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Setelah melayani dalam KKR di lapangan Matawai Waingapu, Gembala Jemaat dan rombongan meninggalkan Kabupaten Sumba Timur dan kembali melanjutkan perjalanan ke Sumba Barat Daya. Pelayanan Gembala Jemaat di lapangan Galatama, Sumba Barat Daya akan kami sampaikan pada Ministry Update edisi berikutnya. Demikianlah informasi pelayanan Gembala Jemaat Bapak Pendeta Gilbert Lumoendong untuk edisi minggu ini. Mari kita terus dukung dalam doa agar pelayanan Bapak Gembala dan gereja kita semakin menjangkau banyak jiwa, baik di kota-kota di Indonesia maupun di luar negeri. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati.